sholat dengan para jamaah. Saya akan mengulas sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ya, ada dalam kitab As-Shalaihul. Jadi halaman 21. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala Abu Thayyib man jalasa ma'a samaniyat bi as-sunaf zadahu wahu samaniyata asya. Man utawi sinten tiange jalasa iku awor, mujalasa awor ngawori ma'a sama niyati asnafin. Awor wolong kelompok, wolong panian. Jadi mongko bakal nambahi ing man sapa Allah samaniyata asya ing wolong perkara. Apa itu? Ada orang yang siapa saja begitu bergaul, berkumpul dengan 8 kelompok ini, maka Allah akan menambahkan 8 hal. Apa itu ini? Man, pertama, man utawi sapa wong jalasa iku lamun awor mujalasa ma'al agniya isatan wong sugih jatuh mongko nambahi ing man sapa Allah Gusti Allah hubbat dunya ing rasa seneng dunya waruh badalan tegese seneng dia ing dalem dunya. Pak ini bisa dimaknai wow atau tafsir atau yang menjelaskan. Yang pertama, barang siapa yang hidupnya itu biasa bergaul dengan orang-orang kaya, maka Allah akan menambah atau menumbuhkan di dalam hati seseorang itu rasa semakin cinta pada dunia. Nah, ini konsekuensi dari mujalasa atau berkumpul dengan orang yang kaya. Selanjutnya, waman lan utawi sapa wong jalasa iku lungguh ma'al fuqara sartane wong fakir. Kasona mongko hasil lahu kedene man apa syukru rasa syukur warridho lan nrimo bismatillahi lawan apa sing dadi tuntunane Gusti Allah. Yang kedua, siapa yang dalam hidupnya itu biasa mujalasa dengan orang-orang yang fakir, yang miskin, itu maka Allah akan menumbuhkan, menambahkan rasa syukur atas apa yang diterima sebagai anugerah dari Allah dan semakin ikhlas, semakin ridho, ikhlas begitu menerima apa yang telah menjadi ketentuan bagian dari Allah kepadanya. Makanya Nabi sendiri itu kan lebih suka bergaul dengan orang-orang yang miskin, fuqara masakin. Jadi kalau di dalam kitab Al-Berjanji itu dijelaskan Fakana sallallahu alaihi wasallam syadidul hayari wa tawallu yaksifuna lahu wa yarqa'u sawbahu wa yaqlubu syadahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratil sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin. Jadi cinta dengan fuqara masakin. Ternyata memang di dalam Al-Berjanji itu senada dengan kitab Nasoehul Ibad ini bahwa siapa yang dalam hidupnya itu membiasakan mujalasa, muasalah dengan orang-orang yang
fukara, dari orang yang akan ada kutip gitu ya, itu penuh dengan mungkin beban hidup ya, orang-orang yang fukara itu kan yang serba kekurangan, maka model pergaulan seperti itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Selanjutnya yang ketiga, waman lan utawi sapa wong jalasa iku lamun mujalasa awor ma sultan sartane pejabat ratu, pejabat sultan, zat mongko nambahi ing man sapa Allah al-qaswata iki kerase ati atau seati wal kibro lan sifat takabur. Jadi siapa yang dalam hidupnya itu membiasakan bermuasyarah dengan para pejabat, orang-orang besar itu maka cobaan yang diterima akan muncul hati itu keras dan takabur. Maka biasanya kalau orang itu sudah bergaul dengan para pembesar, pejabat, wah ini teman saya orang-orang gede, orang-orang pejabat, ini para penguasa, maka itu biasanya Allah akan mencobanya dengan ini, menumbuhkan dalam hati itu sifat takabur dan auzubillah min dzalik. Jadi izadahu wa qaswa, hatinya semakin keras. Man qasa qalbuhu, dan termasuk orang yang jauh dengan Allah itu adalah orang yang ini hatinya keras. Karena itu hati keras itu bisa menjadi penghalang doa, menjadi penghalang doa-doa, sehingga doa itu tidak bisa mustajabah, tidak bisa dikabulkan oleh Allah ya, karena adanya qaswatul qalbi, itu hati yang keras. Nah, hati yang keras itu ternyata di sini dijelaskan dipengaruhi oleh karena pergaulan kita dengan para penguasa, para pejabat. Nah, ini penting. Selanjutnya, ini tentu bukan berarti tidak penting ya bergaul dengan para pengusaha pejabat, boleh ya. Bahkan dalam konteks tertentu mungkin malah menjadi wajib, tetapi dalam kajian tasawuf itu bagaimana kita memposisikan diri, pola pergaulan itu ya, pejabat-pejabat silakan, tapi ya, kita tidak usah sampai senang, bangga, enggak ya. Yang paling bagus ya simbiosis ya. Karena ada pejabat itu karena ada rakyat gitu ya. Selanjutnya waman lan utawi sapa wong jalasa iku lamun ngawori manisa sartane wong wadon zada mongko nambahi ing man sapa Allahu Gusti Allah al-ja'ala ing sifat wudu was-sahwata lan sahwat seneng-seneng. Nah, ini yang menarik. Siapa yang dalam hidupnya itu bergaul, suka seneng mujalasa, kok kumpul kok wong itu perempuan saja, nah, maka bisa jauh jalan. Jadi berkumpul dengan perempuan awal itu bisa menimbulkan sifat dendam. Nah, ini makanya hati-hati para laki-laki. Jadi kalau kita mau membangun sebuah komunitas masyarakat begitu, apalagi negara ya, dengan program besar, ya kalau bisa ya hindari orang-orang yang punya syahwat besar, itu orang-orang yang sukanya bergaul dengan perempuan, karena nah ini mohon maaf, ini kalau dikembangkan lebih lanjut, kalau laki-laki atau ya siapapun gitu ya, mungkin juga ulama, kalau sedang bergaul dengan perempuan, membahas perempuan, nah itu biasanya orang itu menjadi bodoh, karena zada wajah dan masyarakat Allah akan memberikan sifat bodoh. Ya, ya bolehlah bergaul dengan perempuan, tapi tentu dalam batas tertentu. Selanjutnya waman lan utawi sapa ing jalasa awor ma'asibiyan sartane bocah-bocah cilik istada mongko mundhak sapa man minar lahwi sangka dolanan. Ini kita bermain awore anak-anak kecil ya, maka kita akan terlena. Ya kalau ikut dolanan. Kayak anak kecil itu kan sukanya dolanan, bermain. Ya kita menjadi ikut bermain. Waman lan utawi sapa ing jalasa lamun awor ma'al busaki sartane wong sing pasek-pasek istada mongko mundhak sapa man minal jaroati sangka tambah sembrono, kendel sembrono ala dulubi ing atase lakon dosa wataswi taubati lan ngendi-ngendi tobat. Penting. Jadi
siapa yang dalam hidup itu suka bergaul dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang hidupnya itu dosa peduli melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, berlakuan. Pokoknya orang yang fasik itu tidak punya standar baku, hidupnya semaunya, orang fasik gitu. Maka kalau orang biasa bergaul dengan orang fasik, maka di dalam hatinya akan muncul ini sifat untuk semakin sembrono dengan melakukan dosa-dosa. Di dalam kitab